Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Ibu ucapkan buat kamu selamat belajar online untuk kita kali ini. Kita hari ini akan mempelajari dengan model matematika dari sebuah permasalahan. Di sini ibu usahakan membuat sebuah video. Di sini kita ambil contoh, ya. Ibu ambil contoh di sini, boleh kamu lihat di sini contohnya, ya. Nah, dari contoh ini yang boleh kita lihat di sini permasalahannya adalah mana X dan mana Y. Kebetulan dalam soal ini kita sudah sudah ditentukan mana X dan mana Y. Dan untuk lain soal tidak selalu soal itu dikasih tahu mana X dan mana Y. Untuk menentukan X dan Y-nya, kita lihat dulu apa sih nilai jual dari sebuah permasalahan itu. Nilai jualnya di sini apakah tepung, apakah mentega? Tentu bukan, tapi nilai jual atau produknya di sini adalah roti. Jadi roti itu ada terbagi dua, roti A dan roti B. Nah, dari situ kita beranjak, maka roti A itu kita ibaratkan adalah X dan roti B adalah Y. Nah, seperti soal berikut ini. Misalnya roti A adalah X dan roti B adalah Y. Nah, untuk lebih mudah kita buat bagan. Kita buat bagannya. Bagannya di sini jenis roti A sebagai X, roti B adalah Y. Roti A ini terbuat dari tepung dan mentega. Untuk roti A terbentuk dari 200 tepung dan 25 gram mentega. Roti B terbentuk dari 100 tepung dan 50 gram mentega. Jumlah mentega dan tepung yang tersedia tepung 4000 gram atau 4 kg, mentega 1,2 kg atau 1200 gram. Dari permasalahan ini boleh kita buat X tadi adalah roti A 200X tambah 100Y lebih kecil sama dengan 4000. Kenapa di sini tanda lebih kecil? Karena kemungkinan aja tepung itu habis semuanya berarti sama dengan 4000 atau bisa juga sisa lebih kecil dari 4000. Ini kita bagi 100, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 40. Nah, di sini untuk berikutnya 25X tambah 50Y lebih kecil sama dengan 1200. X tambah dibagi 25, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 48. Roti A tidak mungkin negatif. Roti A berarti lebih besar sama dengan 0. Roti B juga tidak mungkin negatif. Berarti Y lebih besar sama dengan 0. Maka bisa ambil kesimpulan dari semuanya permasalahan ini, dari permasalahan 1, permasalahan 2, permasalahan 3, dan permasalahan 4, kita ambil kesimpulan seperti ini. Nah, sekarang di sini ada jika dikatakan untung roti A 400, roti B 500. Nah, kegunaannya buat apa? Ini digunakan sebagai nilai sasaran yang disebut sebagai Z atau bisa juga disebut sebagai Fx, Y sama dengan 400 X tambah 500 Y. Nah, sudah itu kita bisa lihat di sini 400X tambah 500Y. Nah, untuk itu bisa kita ambil menentukan ini nilai sasaran ini berapakah nilainya. Nah, kita boleh gunakan nanti pakai garis selidik atau pakai titik pojok. Nah, di sini kita coba dulu pakai garis selidik. Ada yang namanya garis selidik. Nah, pertama sekali bidang kartesius yang kita buat sebuah bidang kartesius seperti ini. Bidang kartesius ada tadi 4 sistem pertidaksamaannya, yaitu pertama adalah 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 40. Yang artinya jika X sama dengan 0, berarti Y-nya adalah 40. Berarti titik koordinatnya 0,40. Jika Y-nya yang sama dengan 0, berarti 2X-nya sama dengan 40. Yang artinya X sama dengan 20, koordinatnya 20,0. Nah, 20,0 dan 0,40 kita hubungkan. Ini adalah garis 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 40. Untuk menentukan arsirannya di arah mana, kita substitusi 0. 0 tambah 0. 0 tambah 0 adalah 0. Lebih kecil dari 40. Oh, berarti benar mengenai ke 0,0 lah
arsirannya kita buat apabila catatannya yang diarsir adalah daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian diarsir. Ya. Kemudian ini kita arsir. Oke. Sesudah diarsir, kita lihat persamaan yang kedua. Apa sih persamaan yang kedua? Persamaan yang kedua adalah X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 48. Kembali kita buat X sama dengan 0. Berarti 2Y sama dengan 48. Berarti Y adalah 24. Berarti titiknya adalah 0,24. Kalau Y-nya yang sama dengan 0, berarti X sama dengan 48. Berarti koordinatnya 48,0. Berarti di sini kita buat tadi di sini 10, 20, 30, 40. Di sini 10, 20. Berarti kalau titik 0,24 kira-kira di sini 0,24. Dan 48,0 kira-kira di sini 50, di sini 48,0. Kita hubungkan. Ya. Nah, kita substitusi lagi 0,0 yaitu salah satu titik yang tidak dilewati garis. Nah, ini berarti di sini. Nah, berarti kemudian persamaan yang keempat adalah X lebih besar sama dengan 0. Persamaan yang ketiga adalah Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Y sama dengan 1. Y sama dengan Y sama dengan 10. Y sama dengan 20. Y sama dengan 30. Berarti Y lebih besar sama dengan 0 itu adalah sumbu X diarsir ke bagian atas. Y sama dengan ini udah, X lebih besar sama dengan 0, X sama dengan 10, X sama dengan 20, berarti X lebih besar sama dengan 0 itu adalah sumbu Y diarsir ke bagian kanan. Nih, ini adalah Y lebih besar sama dengan 0. Maka dengan demikian pertidaksamaannya sudah kita dapatkan seperti ini. Apabila kita mau ringkas, ya, kita lihat di sini. Nah, begini. Atau kalau misalnya ibu persingkat, ibu simpulkan nih 40, 20 di sini adalah 0,24, kemudian dengan 48,0. Nah, disinilah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian untuk menentukan daerah ini yang dari sini tadi 400 dan roti B adalah 500. Nah, boleh kita lihat untuk Z sama dengan 400 X tambah 500 Y. Z itu bebas, kamu misalnya boleh buat misalnya Z itu adalah KPK-nya ini. Anggap X itu adalah misalnya 2000 atau 20.000 atau berapa. Berarti perbandingan X dengan Y adalah 5:4. Kalau misalnya X-nya, kalau misalnya ini kita ambil 20.000 sama dengan 400X ditambah 500 Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 40, ya. Berarti perbandingannya adalah di sini adalah 5:4. Ini misalnya perbandingannya kalau banding X banding Y itu adalah 5:4, ya. Kalau X-nya 5, Y-nya berarti 4. Kalau X-nya 500, Y-nya berarti 400. Kalau X-nya berarti itu perbandingannya berarti di sini misalnya 5, di sini adalah 4. Kita tarik garis yang namanya garis selidik, yaitu Z sama dengan 400 X tambah 500 Y.
Garis selidik ini kita geser ke kiri dan ke kanan. Seperti ini. Kita geser ke kiri dan ke kanan. Nah, titik terjauh itulah titik optimumnya. Kalau seandainya ibu bikin namanya 0, di sini A, di sini B, di sini C. Maka titik B lah titik optimumnya. Titik B, titik optimum, yaitu titik maksimum, ya. Seperti itu kalau kita mau menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Terima kasih.